Halo anak-anak hebat, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar meskipun masih dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi ini anak-anak ibu semua sudah mandi, sudah berpakaian rapi, dan juga sudah sarapan, supaya anak-anak ibu lebih semangat untuk belajar. Hari ini kita masih tetap di tema 5 pengalamanku, masih tetap di subtema 1 pengalaman masa kecil. Tapi kita akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita akan berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita, supaya ilmu yang akan kita terima, ilmu yang mau kita pelajari ini akan mudah untuk anak-anak semua terima dengan baik, mudah untuk difahami. Yang beragama Islam, nanti doanya seperti biasa akan Ibu tampilkan di atas. Kemudian yang non-Islam nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa, kita mulai. Amin. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Nah, pada pembelajaran 5 dan 6 ini, kita akan belajar bagaimana kita saling menolong teman atau menolong orang tua. Nah, di sini diceritakan bagaimana Siti yang menolong ibunya, ya. Kemudian ibunya ini suka membuat kue, kemudian menjualnya ke warung-warung atau ke toko-toko. Nah, Siti membantu ibunya untuk membungkus kue-kue itu, mengelompokkannya dalam sebuah plastik, ya. Jadi jumlah satu bungkusan itu ada 10 kue, ya. Kemudian Siti akan membawanya nanti mengantarkannya ke toko. Nah, sekarang kita akan belajar dulu bagaimana mengelompokkan kue-kue itu. Tapi pada kesempatan ini kita tidak menggunakan kue, ya. Kita akan menggunakan pensil warna. Nah, di rumah kamu bisa menggunakan benda-benda lain untuk mengelompokkannya ke dalam 10 kelompok untuk satu kelompok. Sekarang kita akan coba dulu bagaimana mengelompokkan pensil warna ini dalam 10 buah dalam satu kelompok. Kita akan coba dulu ya. Ini gua ada pensil warna. Kita akan hitung 10, kemudian akan kita kelompokkan, ya. Coba hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 10 pensil warna. Kita kelompokkan dalam satu kelompok. Kita letakkan di sini dulu, ya. Kita kelompokkan dulu di sini. Nah, seperti ini. Kita akan ambil 10 lagi untuk kita kelompokkan, ya. Kita coba lagi hitung 10 lagi pensil warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ada 2 kelompok pensil warna yang masing-masing jumlahnya itu adalah 10. Kita akan hitung lagi, 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti sudah ada 3 kelompok pensil warna yang masing-masingnya adalah 10. Ini 10, kemudian ini 10, ini 10. Sekarang kita akan menghitung sisa pensil warna yang ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sisa yang ini hanya ada 6 pensil warna, ya. Jadi belum genap 10. Sekarang kita akan menghitung berapa jumlah semua pensil ini. Ini tadi 10, ini 10, ya.
kemudian ini juga 10. Jadi ada 3 10-nya. 1, 1, 2, 3. Jadi ada 3 10 pensil warna, kemudian ada sisanya ini 6 pensil warna. Jadi 10 tambah 10 jadi 20, tambah 10 lagi jadi 30, kemudian ditambah 6. Ya, jadi 10, 20, 30, ada 6, 36. Ya, jadi 10, 20, 36. Jadi semua pensil warna ini ada 36. Nah, anak-anak di rumah bisa menggunakan benda-benda lain, bisa sendok, bisa kelereng, bisa karet gelang, ya macam-macam benda yang bisa anak-anak gunakan, atau bisa juga menggunakan lidi tusuk sate. Nah, ini kita gunakan benda-benda untuk menghitung. Nah, kalau yang dilakukan Siti adalah dengan mengelompokkan kue-kue yang akan dijual ibu ke warung atau ke pasar, ke toko-toko. Jadi Siti mengelompokkannya dalam 10 kue, kemudian sisanya untuk tahu berapa jumlah semua. Nah, kita kali ini menggunakan pensil warna, ya, bisa menggunakan benda apa saja. Nah, Siti kemudian mengantarkan kue-kue itu ke pasar, ke toko-toko atau ke warung-warung, ya. Kemudian biasanya penjaga toko atau penjaga warung akan memberikan uang untuk membeli kue Siti. Nah, biasanya mereka akan memberi uang lebih untuk Siti, ya, sebagai tanda terima kasih karena Siti sudah mengantarkan kue ke toko-toko mereka. Nah, mungkin juga karena Siti ini anak yang baik dan jujur, jadi penjaga toko, penjaga warung senang dengan Siti. Ya, mungkin karena Siti anak yang rajin menolong ibu, jadi mereka memberikan uang lebih untuk Siti. Biasanya Siti akan menabung uang lebih itu ke tabungan. Nah, setelah cukup banyak, Siti memberikan tabungannya itu ke masjid untuk membantu pembangunan masjid. Nah, sikap itu yang baik, ya. Kita bisa memberi pujian, wah Siti kamu memang anak yang baik, Siti kamu anak yang hebat. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memberi pujian kepada teman-temanmu yang sudah berbuat baik kepada orang lain atau berbuat sesuatu yang memang baik. Nah, yang dilakukan Siti itu adalah perbuatan yang terpuji, ya. Kemudian ada juga cerita bagaimana Siti ini berteman dengan Dayu sejak kecil, ya. Jadi Siti ini berteman dengan Dayu sejak kecil. Mereka saling tolong-menolong. Kalau Siti dalam kesulitan, Dayu akan datang menolong. Atau saat Dayu membutuh pertolongan, Siti juga akan datang membantu. Jadi mereka saling tolong-menolong. Nah, begitu juga kan kamu harus saling tolong-menolong dengan teman, dengan kakak, adik, atau siapa saja. Karena perbuatan tolong-menolong itu adalah perbuatan yang terpuji, yang sesuai dengan Pancasila. Ya, Pancasila, sila kedua. Kamu masih ingat sila kedua? Apa itu gampangnya? Ya, lambangnya rantai. Nah, kemudian bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itulah sila kedua. Jadi kita saling tolong-menolong. Ya, kemudian juga ada diceritakan bagaimana Beni, Edo, dan Udin bermain kelereng, ya, bermain kelereng. Kemudian juga mereka mengelompokkan kelereng itu dalam hitungan 10 untuk mengetahui berapa jumlah kelereng semuanya, ya. Jadi anak-anak bisa melakukan dengan benda apa saja di rumahmu, ya, yang untuk belajar berhitung. Kemudian juga ada diceritakan tentang Udin dan Edo yang akan pergi bermain sepeda. Nah, saat Udin datang ke rumah Edo, dilihatnya Edo sedang bingung. Kemudian Udin bertanya, kenapa Edo? Ada apa? Edo menceritakan kalau tali rantai sepedanya tanggal, putus. Nah, Udin ini baik. Kemudian dia menawarkan, bagaimana kalau kamu berboncengan denganku saja? Jadi kita bisa pergi bersama-sama. Tapi Edo sedikit menolak karena dia merasa tempat untuk bermain itu cukup jauh, nanti akan merepotkan Udin, menyusahkan Udin. Dan dia berkata, nanti kamu akan kerepotan karena lapangan bola itu cukup jauh.
Tapi Udin dengan senang hati mengatakan tidak apa-apa, kita harus saling membantu, saling menolong. Nah, sikap-sikap seperti itu harus kita lakukan, harus kita tiru. Ya, sikap yang baik harus kita tiru. Kamu mungkin bisa membantu orang tuamu, membantu kakakmu, membantu adikmu, atau membantu siapa saja selagi kamu bisa melakukannya. Ya, nanti ada video pembelajaran ya yang akan diberikan bagaimana kita menghitung sebuah benda, menghitung jumlah benda. Nanti juga ada tugas yang harus kamu lakukan. Seperti biasa, kalau untuk tugas anak-anak ibu harus mengerjakannya sendiri, ya, berusaha untuk mandiri. Nanti seandainya anak-anak mengalami kesulitan atau tidak paham, barulah minta tolong dengan orang tuamu atau kakakmu atau siapa saja yang ada di sekitarmu atau dengan gurumu untuk menerangkan atau mengajarkanmu agar kamu bisa melakukannya. Nah, sekarang kita akan saksikan video pembelajarannya dulu. Mari kita saksikan. Tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalaman masa kecil. Pembelajaran 5. Ayo mengamati. Sejak kecil, Siti suka membantu ibu membuat kue. Ibu membuat kue untuk dijual. Siti bertugas membungkus kue. Pertama, Siti mengelompokkan kue sebanyak 10 buah. Siti membuat lagi satu kelompok berisi 10 kue. Terakhir, Siti melanjutkan menghitung kue yang lainnya. Begini caranya. Coba perhatikan baik-baik. 10 kue dikumpulkan bersamaan. Kemudian 10 kue lagi dikumpulkan di kelompok yang lain. Setelah itu baru hitung sisa kue yang ada. Jumlah semua kue 21. Berikutnya, kue-kue dikumpulkan 10 lagi. Kemudian nanti hitung berapa sisanya. 10 tambah 10, 20. Tambahkan dengan sisanya menjadi 22. Sekarang mari kita berlatih. Kamu hitung jumlah donat berikut. Setiap kelompok dalam kotak terdiri dari 10 donat. 10 donat tambah 10 donat, kemudian ditambah dengan sisanya. Kemudian 10 kue dikelompokkan dalam satu kelompok. Kelompok kedua juga berjumlah 10 kue. Sisanya ada 8 kue. Berapa jumlah semuanya? Nah, sekarang kamu hitung jumlah kue yang ada. Hitunglah dengan teliti. Berikutnya adalah kumpulan roti yang dalam setiap kotaknya terdiri dari 10 roti. Kamu hitung jumlah semua roti. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Setelah dibungkus, kue buatan ibu diantar ke warung. Pemilik warung suka memberi uang lebih untuk Siti. Uang tersebut Siti kumpulkan. Sekarang uangnya sudah banyak. Siti menyumbang tabungannya untuk pembangunan masjid. Pembelajaran 6. Siti dan Dayu berteman sejak kecil. Mereka selalu tolong-menolong. Jika Siti kesulitan, Dayu siap membantu. Jika Dayu perlu bantuan, Siti langsung menolong. Tolong-menolong adalah sikap yang baik. Perilaku tersebut sesuai dengan Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila kedua? Simbolnya adalah rantai.
Ayo mencoba. Banyak benda dan lambang bingan. Edo, Udin, dan Beni senang bermain bersama. Mereka sering bermain kelereng. Mereka punya banyak kelereng. Mereka ingin menghitung banyaknya. Kelereng itu dikelompokkan. Kemudian mereka menghitung bersama-sama. Perhatikan kelompok kelereng. Setiap kelompok terdiri dari 10 kelereng. Kamu perhatikan ada berapa kelompok kelereng yang berisi 10 kelereng. Kemudian hitunglah sisanya. Ayo bermain peran. Udin mengajak Edo bersepeda. Tujuannya adalah lapangan bola. Tapi Edo terlihat bingung. Amati percakapan berikut. Edo, kenapa kamu tampak bingung? Rantai sepedaku putus. Kalau begitu, ayo naik sepedaku. Betul Kak Udin? Tapi lapangan agak jauh. Tidak masalah Edo, kita kan harus saling membantu. Kamu baik sekali Udin, aku senang punya teman sepertimu. Nah, anak-anak ibu semua, tadi kamu sudah saksikan video pembelajarannya, sudah menyaksikan juga bagaimana cara berhitungnya, kemudian bagaimana kita memberi pujian kepada teman atau kepada orang lain jika mereka melakukan sesuatu yang baik, yang terpuji. Nah, kamu juga bisa mendapat pujian kalau kamu melakukan hal-hal yang baik. Biasanya orang tuamu akan memujimu jika kamu mengerjakan tugasmu sendiri. Umpama seperti kemarin kamu membuat rantai, kalau hasil kerjamu bagus, orang tuamu pasti akan memujimu. Wah, kerjaanmu rapi. Wah, cara mengelem kamu baik sekali. Wah, kalau buatanmu bagus sekali. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita boleh memberi pujian kepada orang lain jika yang dilakukannya itu bagus. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajarannya. Kemudian Ibu ingatkan juga anak-anak Ibu semua supaya kalau bepergian hendaklah anak-anak Ibu memakai masker dengan benar. Kemudian juga rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, atau jika anak bepergian gunakanlah hand sanitizer atau menggunakan tisu basah untuk melindungi tanganmu dari virus-virus. Kemudian anak-anak juga jangan pergi ke tempat yang ramai orang berkerumun, ya. Hindarilah kerumunan orang ramai. Kemudian buatlah jarak dengan orang saat kita mengantri, saat kita berbicara, saat kita duduk, ya. Jadi kita atur jarak kita sekitar 1-2 meter dengan orang lain. Kalau anak ingin bermain keluar atau berolahraga di luar, gunakanlah masker supaya kesehatan anak-anak ibu tetap terjaga. Kalau tidak ada hal yang penting yang anak-anak lakukan di luar rumah atau hal-hal yang penting membuat anak-anak harus bepergian, tetaplah di rumah saja, ya. Anak-anak bisa belajar di rumah, belajar membaca bagi yang belum bisa membaca. Nah, masih ada yang belum bisa membaca? Harus rajin belajar membaca karena teman-temanmu sudah bisa membaca semua. Kemudian yang sudah bisa membaca harus banyak-banyak membaca supaya membacanya menjadi lancar. Kemudian ilmunya juga makin banyak. Anak-anak juga bisa belajar melatih menulis supaya tulisannya jauh lebih bagus lagi dari semester kemarin. Ya. Kemudian kalau anak-anak di rumah saja bisa juga menonton TV, ya, karena dalam acara TV ada materi pelajaran yang diberikan. Kemudian ada lagi, kalau anak-anak di rumah akan lebih baik kalau bisa membantu ayah dan ibumu di rumah, merapikan rumah, melap meja, membantu ibu melap piring atau menyusun piring, ya. Itu hal-hal baik yang harus atau yang bisa kamu lakukan di rumah, ya. Nah, kemudian juga anak-anak ibu harus mau makan makanan yang sehat dan bergizi. Makan sayur, ya, makan buah, kemudian juga makan lauk pauk seperti ikan, telur, ayam, daging, tahu dan tempe, itu bagus untuk kamu.
Kemudian juga harus mau minum susu. Setiap pagi anak-anak harus sarapan dulu. Baiklah anak, Ibu rasa cukup sampai sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pembelajaran selanjutnya dengan materi yang baru ya, dengan subtema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah semangat belajar meskipun dari rumah. Mudah-mudahan anak-anak Ibu makin pintar dan makin cerdas. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.